Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Mari kita sama-sama belajar hari ini. Insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita tentang soal-soal ya, simulasi soal SKB, seleksi kompetensi bidang. Insya Allah hari ini saya akan membahas tentang kompetensi bidang guru dan dosen. Baik teman-teman, mari kita mulai lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas soal eh, SKB, CPNS, dosen, dan guru. Baiknya sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa hari ini kita sudah masuk ke materi yang lebih mendalam ya, karena setelah dari SKD, seleksi kompetensi dasar, itu ada namanya seleksi kompetensi bidang ya, yang akan melihat ya kemampuan kita terkait dengan formasi yang kita ambil. Saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan, Palembang, dan Agama. Baik, kepada teman-teman sekalian, kita mulai saja. Sebelum kita jauh melangkah kepada soal, di dalam konteks tes bidang kompetensi bidang ini, ya khususnya untuk dosen dan para guru, maka dia akan mencapai tiga hal. Yang pertama tentang pedagogik, itu untuk anak-anak. Kemudian sebenarnya ada juga untuk dewasa, itu namanya andragogi. Kemudian yang kedua adalah profesional, dan yang ketiga adalah kepribadian dan sosial. Baik, langsung saja. Soal nomor satu tentang pedagogik, artinya untuk guru ya. Baik, oke. Selanjutnya kita akan selanjutnya tentang pedagogik ini kita akan membahas satu soal ya. Soal yang pertama, teori belajar yang menekankan pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung. Ayo teman-teman masih ingat terkait dengan soal ataupun materi ini, yakni tentang pengalaman langsung. Jawabannya apakah A, behaviorisme, B, konstruktivisme ya. Yang ketiga adalah yang C adalah kognitivitisme, kognitif ya. Kemudian yang terakhir adalah humanisme. Silakan dipilih jawaban yang tepat ya. Apakah behavior, konstruk ya, atau kognitif atau humanis. Tentu kalau kita belajar secara langsung ya, itu secara teori dimaksudkan adalah konstruktivisme ya, konstruktif. Jawaban yang tepat B. Kenapa A salah behavior ya, keseharian. Kognitif juga kurang tepat dan humanisme juga kurang tepat. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjut kepada soal selanjutnya. Soal selanjutnya yakni tentang prinsip utama dalam pembelajaran berbasis HOT atau Higher Order Thinking Skills merupakan A. Menghafal dan mengulangi informasi. B. Menyelesaikan soal dengan cepat. C. Menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan D. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran. HOT, teman-teman, mari kita ingat kembali ya. Prinsip utama dalam pembelajaran itu tentu ya. Hal yang paling utama itu adalah menganalisis. Jangan lupa dievaluasi dan setelah itu diciptakan atau menciptakan. Maka jawaban yang sangat tepat ini pada opsi yang C ya. Yang A, menghafal mengulang informasi kurang tepat. Yang B, menyelesaikan soal dengan cepat kurang tepat. Dan D, menggunakan teknologi dan pembelajaran juga bukan ya. Karena pada prinsip utama dalam pembelajaran berbasis hot ini menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Baik teman-teman. Kita akan lanjut kepada soal selanjutnya. Soal profesional ya untuk dosen dan para guru ya. Seorang dosen atau seorang guru harus memiliki kompetensi yang profesional yang termaksud ya, yang termasuk dalam kompetensi ini adalah apa ya? A. Mampu berkomunikasi dengan siswa atau mahasiswa secara baik ya. B. Menguasai materi ajar dengan mendalam. C. Memahami karakteristik peserta didik. Dan D. Mampu berinteraksi dengan rekan sejawat. Teman-teman sekalian, kalau melihat opsinya sangat mirip ya, hampir semuanya betul, maka kalau kita eliminasi ya, mampu berkomunikasi ya betul, tapi nampaknya kurang tepat. Nah, ini yang paling pas itu nampaknya yang B, menguasai materi ajar dengan mendalam. Karena yang profesional itu adalah dia mengetahui betul ya tentang
materi yang akan diajar, baik itu sebagai dosen maupun sebagai guru, sehingga dia menjadi expert ataupun ahli di bidangnya. Jawaban yang sangat tepat, ya walaupun semuanya cukup eh, baik jawabannya, maka opsi yang paling tepat adalah yang B. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya tentang profesionalisme lagi. Dalam penelitian, tindakan kelas PTK ya atau PTK, urutan siklus yang benar bagaimana ya? Yang A, refleksi, perencanaan, tindakan, observasi. Yang B, perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. C, tindakan, observasi, refleksi dan perencanaan. Dan D, observasi, perencanaan, tindakan, refleksi. Ya ini eh, cukup membingungkan karena memang kita disuruh ya untuk menata ya siklus urutan sesuai dengan urutannya. Yang benar adalah yang pasti dalam satu penelitian harus ada namanya perencanaan. Kemudian dilakukan tindakan, observasi, dan terakhir ada refleksi. Ya, ingat segala sesuatu dalam penelitian harus ada perencanaan dulu. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan lupa kita harus konsentrasi, fokus. Mudah-mudahan kita bisa melakukan mencari jawaban yang terbaik ya. Seperti itu. Soal nomor 5, soal tentang profesional dan terhadap kompetensi guru dan dosen. Kita ingat bahwa ya telah disepakati oleh Kementerian Riset dan Budaya ya dan juga Teknologi bahwasanya ada kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan guru ataupun dosen untuk apa? A. Menentukan struktur organisasi. B. Memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. C. Menentukan kebijakan sekolah tanpa koordinasi. Dan D. Menetapkan nilai siswa secara subjektif. Kalau kita evaluasi, eliminasi, ya, maka eh, melihat opsi-opsi tersebut, ya, ada beberapa yang kurang tepat. Yang A kurang tepat. Kenapa kita menentukan struktur organisasi kebebasan guru? Tidak ya. Itu ada musyawarah ya dan juga ada kewenangan ya seorang kepala sekolah akan tetapi itu dengan rekomendasi dan sesuai dengan eh, skill ataupun kompetensi para guru untuk dijadikan struktur dalam organisasi sekolah. Kemudian yang B, memilih metode pembelajaran yang tepat atau yang sesuai ya, menyesuaikan kebutuhan mahasiswa. Ini cukup tepat ya untuk siswa dan mahasiswa. Yang C, menentukan kebijakan sekolah tanpa koordinasi kurang tepat. Kemudian yang terakhir yang D, menetapkan nilai secara subjektif. Tentu oke ada mata mata pelajaran atau mata kuliah yang memang harusnya tidak diberikan ya subjektivitas. Contoh matematik atau sains. Jadi kalau dia salah ya salah, tidak bisa diberikan nilai subjektif. Tapi kalau misalkan dia sosial, itu bisa diberikan penilaian subjektif. Tapi untuk kurikulum merdeka ini yang paling tepat adalah memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mahasiswa. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut kepada soal selanjutnya adalah tentang soal kepribadian dan sosial dosen maupun guru. Ini PR teman-teman, silakan diisi, dijawab di kolom komentar ataupun chat. Seorang dosen atau guru harus memiliki etika profesi, ya, di mana etika profesi ini mencerminkan apa? A. Disiplin, tanggung jawab. B. Kreativitas dalam mengajar. C. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Dan D. Penguasaan teori pendidikan. Ya, empat opsi ini cukup menarik ya, hampir betul semua. Silakan untuk dicari jawaban yang terbaik. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tips dan trik lulus SKB CPNS ini, teman-teman harus mempelajari kisi-kisi resmi yang diterbitkan oleh BKN ya, dan juga panitia seleksi. Kemudian yang kedua, latihan soal secara rutin, jangan lupa. Yang ketiga, manajemen waktu dengan baik. Dan yang keempat adalah perdalam kompetensi pedagogik dan andragogi untuk yang dosennya. Karena itu dewasa biasanya
beda secara pembelajarannya dan juga profesionalisme. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa sumber belajar saya akan kasih, yakni pelajari eh, informasi ya ataupun update terkini tentang peraturan kementerian baik itu PAN RB maupun BKN. Kemudian silakan pantau instansi ya melalui websitenya masing-masing yang saudara-saudara ambil informasinya. Kemudian gunakan buku dan modul CPNS, silakan di-download ataupun dibeli baik itu online maupun offline. Jangan lupa latihan selalu simulasi ya, mengadakan soal dan juga diskusi bersama teman-teman seperjuangan NIP yang lain. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa follow IG dan TikTok atau media sosial kita. Bimbel Lulus ASN mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.